Halo adik-adik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2021. Adik-adik yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat menarik. Kenapa kakak bilang sangat menarik? Karena Injil hari ini akan bercerita tentang iblis. Iblis adalah roh-roh jahat yang suka menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, di antara kalian pasti ada yang menyukai film horor, film yang bertema tentang horor. Nah, film horor pasti berkaitan dengan iblis, setan, dan roh-roh jahat lainnya. Contohnya, kalian pasti sudah tahu tentang Falak di film The Conjuring. Pasti kalian akan takut setelah menonton. Apalagi setelah nonton filmnya, malamnya kalian harus ke kamar mandi sendirian. Pasti kalian masih ada bayangan tentang iblis yang ada pada film tersebut. Adik-adik, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Yesus yang selalu menemani kita dengan bantuan Roh Kudus. Jadi untuk apa kita harus takut terhadap roh-roh jahat? Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hati, hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Itu perkataan Yesus yang muncul ketika Yesus dituduh ahli-ahli Taurat bahwa ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul diterapkan pada dewa Baal. Beelzebul searti dengan dewa lalat dan merupakan nama ejekan dewa Beelzebul, yaitu sang penguasa, saingan utama Allah Israel.
Nah, di kemudian hari dewa ini sangat dibenci orang-orang Israel yang dilambangkan dengan iblis. Yesus pun langsung menggantikan dewa Belzebul dengan iblis. Mengapa Yesus berani menentang para ahli Taurat? Tentu karena di dalam diri Yesus ada kekuatan yang tidak terkalahkan, yaitu Roh Kudus. Orang yang kerasukan oleh roh iblis kini digantikannya dengan kerasukan Roh Allah. Maka kekuatan Yesus terletak pada kepatuhan dan kesetiaannya pada roh yang tinggal dalam dirinya. Roh Kudus menghancurkan segala yang tidak baik, yang menghalangi kerajaan Allah. Dengan demikian, kita semakin disadarkan bahwa tidak ada yang menghalangi karya Allah dalam diri setiap orang kalau dia diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus melampaui segala tantangan dan persoalan. Kekuatan iblis tidak akan melampaui kekuatan Roh Kudus. Jikalau kekuatan iblis itu 99%, maka Roh Kudus memiliki kekuatan 100%. Tetap Roh Kudus lebih berkuasa. Adik-adik, segenap pengikut Yesus diberi Roh Kudus dengan tugas patuh dan setia pada roh itu. Kalian juga, apalagi kalian sebagai putra-putri altar yang selalu melayani Tuhan setiap minggu, pasti Tuhan selalu memberikan Roh Kudus untuk menyertai kalian dimanapun kalian berada. Kalian jangan biarkan roh jahat untuk menguasai pikiran kalian. Contohnya, jika sudah ditunjuk tugas pada hari Minggu dan tidak datang, maka iblis telah menang atas diri kalian. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus mempunyai iman yang kuat akan Tuhan untuk menolak segala macam rencana dari roh jahat. Sebagai penganutnya, kita tak perlu takut akan kekuatan roh jahat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, karena Roh Kudus selalu menuntun kita. Percayalah bahwa Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Mari adik-adik yang terkasih, kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan membawa Roh Kudus untuk kita bagikan kepada orang tua, teman, dan sesama kita, baik di sekolah, di gereja, dan di lingkungan tempat tinggal kita. Amin. Marilah kita tutup renungan kita dengan doa anak misioner. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.